Grand Final Dangdut Akademi 7 yang digelar kemarin malam sejatinya berlangsung megah dan penuh euforia. Ribuan penonton di studio dan jutaan pasang mata di layar kaca menyaksikan momen puncak kompetisi dangdut paling bergengsi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, pastikan kamu klik like kalau kamu peduli sama masa depan dangdut Indonesia, share video ini ke sesama pecinta DA7 supaya diskusinya makin luas, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan update eksklusif seputar dunia dangdut, terutama perjalanan Valen Pamekasan pasca Grand Final. Sekarang kita masuk ke laporan lengkapnya. Tasya Tangsel akhirnya diumumkan sebagai juara pertama berkat perolehan virtual gift tertinggi, sementara Valen Pamekasan harus puas di posisi runner-up. Tepuk tangan menggema, konfeti berjatuhan, dan suasana kemenangan terasa kuat. Namun di balik kemeriahan itu terselip rasa haru yang sulit diabaikan. Banyak penonton, termasuk para juri dan pengamat dangdut, terlihat menahan emosi. Ini bukan sekadar soal menang atau kalah, melainkan tentang rasa keadilan dan apresiasi terhadap kualitas vokal serta penghayatan di atas panggung. Malam itu, DA7 tidak hanya melahirkan pemenang resmi, tapi juga membuka kembali perdebatan lama soal sistem penilaian berbasis dukungan digital. Dan dari sinilah cerita yang lebih besar justru dimulai. Beberapa jam setelah pengumuman juara, publik dikejutkan oleh siaran live Instagram Inul Daratista. Pedangdut senior yang dikenal ceria dan tegas ini tampil dengan mata merah dan suara bergetar. Inul tidak berteriak, tidak menyalahkan siapapun, tapi jelas terlihat emosinya campur aduk. Ia mengaku menangis karena merasa ada sesuatu yang belum selesai di hatinya. Menurut Inul, Valen Pamekasan telah memberikan penampilan terbaiknya di malam final, bahkan salah satu yang paling kuat sepanjang musim DA7. Tangisan Inul bukan sekadar luapan emosi sesaat, melainkan refleksi dari pengalaman panjangnya di dunia dangdut. Sebagai penyanyi yang tumbuh dari panggung ke panggung kecil hingga nasional, Inul tahu betul bagaimana rasanya memperjuangkan kualitas di tengah sistem industri. Karena itulah reaksinya langsung viral dan menuai simpati luas dari netizen yang merasa perasaan mereka terwakili. Dalam live tersebut, Inul Daratista secara lugas menyampaikan alasan mengapa ia begitu yakin Valen layak berada di posisi tertinggi. Menurutnya, Valen punya karakter vokal yang sangat khas, membawa nuansa Madura yang jarang terdengar di panggung nasional. Cengkoknya dalam, emosinya terasa, dan setiap lagu seolah bercerita. Inul menekankan bahwa dangdut bukan hanya soal teknik, tapi juga soal rasa dan kejujuran. Ia menilai Valen tampil konsisten sejak awal kompetisi hingga Grand Final, bahkan terus berkembang di bawah tekanan kritik. Bagi Inul, kualitas seperti itu adalah ciri juara sejati. Ia juga menegaskan bahwa pendapatnya tidak bermaksud merendahkan pemenang resmi, melainkan murni bentuk apresiasi terhadap talenta yang menurutnya luar biasa dan patut dijaga oleh industri musik dangdut. Jika ditarik ke belakang, perjalanan Valen Pamekasan di DA7 memang tidak mudah. Sejak babak top 35, ia kerap mendapat kritik tajam dari para juri, mulai dari cengkok yang dinilai kurang berani, ekspresi yang dianggap terlalu hati-hati, hingga pembawaan panggung yang disebut belum meledak. Beberapa kali Valen lolos dengan selisih tipis, bahkan sempat dianggap hampir tersingkir. Namun, justru disitulah mentalnya ditempa. Alih-alih terpukul, Valen terus memperbaiki diri. Ia menjadikan kritik sebagai bahan belajar, bukan alasan untuk menyerah. Perjalanan ini membuat banyak penonton merasa terhubung secara emosional karena melihat proses nyata, bukan instan. Dan ketika akhirnya ia tampil maksimal di malam final, banyak yang merasa perjuangannya terbayar, meski hasil akhirnya belum berpihak sepenuhnya. Pada malam Grand Final, Valen tampil sebagai salah satu penutup acara. Lampu studio diredupkan, musik mengalun perlahan, dan Valen muncul dengan busana bernuansa Madura yang sederhana namun berkelas. Sejak bait pertama, suasana studio terasa berbeda. Penonton terdiam, fokus pada setiap nada yang keluar. Memasuki bagian ref, emosi Valen mulai terasa kuat. Cengkoknya mengalir natural tanpa berlebihan. Beberapa penonton bahkan terlihat berdiri memberikan apresiasi sebelum lagu selesai. Penampilan ini menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan karena dinilai pada malam Grand Final, Valen tampil sebagai salah satu penutup acara. Lampu studio diredupkan, musik mengalun perlahan,
Dan Valen muncul dengan busana bernuansa Madura yang sederhana namun berkelas. Sejak bait pertama, suasana studio terasa berbeda. Penonton terdiam, fokus pada setiap nada yang keluar. Memasuki bagian ref, emosi Valen mulai terasa kuat. Cengkoknya mengalir natural tanpa berlebihan. Beberapa penonton bahkan terlihat berdiri memberikan apresiasi sebelum lagu selesai. Penampilan ini menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan karena dinilai menyatukan teknik, rasa, dan identitas budaya. Bagi banyak orang, inilah momen di mana Valen benar-benar menunjukkan siapa dirinya sebagai penyanyi dangdut. Usai penampilan Valen, reaksi para juri menjadi sorotan. Soimah terlihat terharu dan mengakui bahwa ia harus menarik kembali beberapa kritik yang pernah ia sampaikan sebelumnya. Dewi Persik juga menyampaikan pengakuan jujur bahwa Valen telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Wika Salim bahkan memberikan standing ovation. Momen ini dianggap penting karena menunjukkan bahwa penilaian di atas panggung bisa berubah seiring proses. Pengakuan dari juri menjadi validasi tersendiri bagi Valen, sekaligus bukti bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Walau skor akhir ditentukan sistem, pengakuan langsung seperti ini punya dampak besar bagi karir seorang penyanyi. Tak lama setelah acara berakhir, media sosial langsung dipenuhi reaksi. Tagar yang berkaitan dengan Valen dan DA7 masuk jajaran trending. Video penampilannya dibagikan ulang di berbagai platform, dan live Inul Daratista ditonton jutaan orang. Banyak netizen menyebut Valen sebagai juara hati dan juara moral. Fenomena ini menunjukkan bahwa penilaian publik tidak selalu sejalan dengan hasil resmi, tapi tetap punya kekuatan besar dalam membentuk citra seorang artis. Dukungan ini menjadi modal penting bagi Valen untuk melangkah ke fase berikutnya dalam kariernya. Kasus ini kembali memunculkan perdebatan soal sistem virtual gift. Di satu sisi, VG dianggap sebagai bentuk dukungan nyata dari penggemar. Di sisi lain, banyak yang menilai sistem ini berpotensi menggeser fokus dari kualitas ke kekuatan finansial fanbase. Inul Daratista sendiri menyampaikan pandangannya dengan cukup seimbang. Ia menghormati aturan yang ada, namun berharap ke depan ada formulasi yang lebih adil agar talenta tetap menjadi faktor utama. Polemik ini menunjukkan bahwa DA7 bukan sekadar ajang hiburan, tapi juga cerminan dinamika industri musik saat ini. Di tengah perdebatan, sikap Tasya Tangsel sebagai juara resmi juga mendapat perhatian positif. Ia tampil rendah hati dan memberikan apresiasi kepada Valen. Tasya menegaskan bahwa persaingan di DA7 berjalan sehat dan semua finalis telah memberikan yang terbaik. Sikap ini meredam potensi konflik antar fans dan menunjukkan kedewasaan seorang pemenang. Banyak netizen memuji Tasya karena tidak terjebak dalam euforia berlebihan dan tetap menghargai rekan sesama peserta. Meski berstatus runner-up, masa depan Valen Pamekasan dinilai sangat menjanjikan. Dukungan publik yang besar, pengakuan dari juri, serta pembelaan terbuka dari sosok seperti Inul Daratista menjadi modal kuat. Banyak pihak memprediksi Valen akan segera merilis karya solo dan tampil di berbagai panggung nasional. Kisahnya di DA7 dianggap sebagai awal, bukan akhir. Seperti yang sering terjadi di dunia hiburan, posisi juara bukan satu-satunya penentu kesuksesan. Dalam kasus Valen, justru perjalanan dan karakter yang ia tunjukkan membuat namanya semakin kuat di hati pecinta dangdut Indonesia.